dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda? Baik? Alhamdulillah. Saya juga baik ya. Ketemu lagi sama Mas Teh di kesempatan hari ini. Tepat hari ini hari apa? Hari ini pokoknya hari ini ya. Hari ini tanggal berapa sih? Sebentar guys. Hari Kamis 19 November 2020. Masih bersama Mas Teh di kesempatan pagi, siang, sore hari ini. Mas Teh ucapkan selamat bergabung untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Selamat bergabung dan juga salam jumpa tentunya untuk kita semua. Semoga semuanya diberi kemudahan kesehatan selalu, sehingga masih terus bisa bergabung bersama Mas Teh di sini di kesempatan pagi, siang, sore hari ini ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga untuk para subscribernya Mas Tulus dimanapun kalian berada, tanpa terkecuali saja dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, di Indonesia sampai yang di luar negeri, tanpa terkecuali saja ya. Selamat bergabung dan juga salam jumpa bersama Mas Tulus yang LGG Lemu Ginu Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang ada di Papua. Apa kabar semuanya yang ada di Sorong, Manokwari, terus Timika, kemudian yang ada di Timika juga. Timika sudah ya. Manokwari, Jayapura, Merauke, semua yang ada di Papua tanpa terkecuali. Buat Pak Sam bersama rekan-rekan di sana, semoga laris manis ya Pakku. Bapakku sehat selalu ya Pak, banyak rezeki ya Pak, amin ya Allah. Kemudian untuk yang ada di Kalimantan, yang ada di Pasir, Palangkaraya, kemudian Banjarmasin, Pontianak, terus yang ada di Nunukan, Bontang, Berau, terus untuk yang ada pokoknya di Kalimantan semuanya tanpa terkecuali ya. Balikpapan sudah belum? Sudah, pokoknya semua. Ih, buaya coy. Gue kalau live sambil nonton TV, gue fokusnya ke situ. Kalau syuting sambil ngidupin TV. Kalau kata Nisma, biar muka lo agak bersihan dikit. Emang muka gue bersih, ya kan? Flag coy, gue punya flag di sini sebenarnya. Cuma kalau di kamera nggak kelihatan ya. Ya namanya juga HP 2020 itu adalah HP penipu ya. Muka kita tuh sebenarnya nggak seputih ini loh, nggak sebersih ini sebenarnya. Cuman ya sudahlah. Mereka adalah mereka, saya adalah saya. Asik. Selanjutnya untuk yang punya Sumatera, dari Medan, kemudian Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, terus untuk yang punya Batam, terus untuk yang ada di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, Lubuk Linggau, kemudian yang ada di Lampung juga di sana-sana bergabung ya. Banten, dari Cilegon, kemudian Merak, terus juga Anyer sama yang ada di Banten semua. Oh, Gunung Santri, halo Gunung Santri, selamat bergabung, semoga sehat selalu untuk yang punya Gunung Santri ya. Selanjutnya untuk teman-temanku yang ada di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, kemudian yang ada di Bandung, Cianjur, Sukabumi, Garut, dan juga untuk Majalaya, Tasikmalaya, kemudian yang ada di Pangandaran dan juga Banjar ya. Indramayu dan juga untuk yang ada di Cirebon, selamat bergabung lagi. Berikutnya untuk yang punya Tegal, Cilacap, kemudian Kebumen, Pemalang, Purwokerto, semua yang ada di Banyumas juga ada di sana ya. Kemudian lagi untuk yang ada di Semarang, Pati, Jepara, kemudian Batang, Kendal, Weleri, Rembang, kemudian yang ada di Wonogiri, Klaten, terus Solo, Jogja, Boyolali, Sukoharjo, Malang, Jombang, Sidoarjo, kemudian Surabaya, terus Ponorogo, Tulungagung, lanjut untuk yang ada di Madura dan juga Banyuwangi. NTT dan Bali selamat bergabung juga. Apa kabarnya, sehat semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita baca lagi di sini ada di YouTube Studio, banyak beberapa teman-teman sudah kirim salam ya. Kemudian lagi untuk yang ada di Malaysia di sana, untuk Abang Muhammad Ridwan, Bang Ikram, Bang Muhammad Ridwan ya, Bang Muhammad Ridwan. Abang Ridwan, I miss you. Terus untuk yang ada di Singapura, buat bapakku, Bapak Muhammad Yahya, Mbak Haryanti di sana ada ya. Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian Makau, Jeddah, Arab Saudi, Qatar. Juga untuk yang ada di Los Angeles. Aku kalau ikut Los Angeles. Mbak Sri dibilang hoak lah sama mereka. Terus ada Mbak Yani juga yang punya
Jerman, Mbak Ngatin yang punya Swiss ya, yang punya Sydney juga, Qatar, Arab Saudi, pokoknya semuanya. Kak Ajija yang punya Brunei Darussalam, semoga Allah sembuhkan kakakku yang sehat-sehat ya kak. Semoga Allah sehatkan kakak terus, Allah bersama kakak terus, lancarkan rizkinya, diberi kemudahan untuk segala urusan baiknya ya. Juga untuk teman-teman yang sudah berbagi donasi nasi box, terima kasih banyak. Oke, Mas Teh sudah close untuk nasi box di 500 nasi box. Teman-teman yang masih ingin berdonasi, sangat Mas Teh tunggu untuk donasi nasi box di bulan depan lagi ya. Yang terus mau ingin berdonasi silahkan, masih tunggu, sangat masih tunggu. Kalau mau bersedekah nasi box, satu nasi box harganya Rp10.000 saja. Nanti kita salurkan tepat di ulang tahun saya di tanggal 6 Desember ya. 6 Desember 2020 pada seharusnya sih Jumat di akhir bulan. Hanya saya barengin aja pas ulang tahun, jadi biar sekalian rame, sekalian ada yang bantuin ya. Terus berkumpul juga para subscriber yang ada di Jakarta. Nanti kalau mau berkumpul di rumah Mas Tulus, boleh. Tapi Mas Tulus yang ngontrak tempatnya kecil, tempatnya kumuh, jangan jadi omongan nanti ya. Mau berkumpul boleh di Jakarta. Mau ngumpul di sini pas hari ulang tahunnya Mas Tulus, boleh. Tapi jangan lupa bawa kado ya. Kadonya apa Mas Tulus? Kadonya doa dan juga keselamatan buat Mas Tulus ya. Untuk teman-teman yang sudah berdonasi, terima kasih banyak. Untuk yang belum, ayo masih tunggu. Klik di kolom deskripsi itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto untuk berdonasi di Rumah Orang Baik-Baik insyaallah ya. Jadi kita bakal salurkan berapapun yang jenengan kirim, mau 100.000, 50.000, 20.000 boleh, silahkan saja. Langsung transfer ke rekening BRI yang ada di deskripsi ya. Sebelum kita lanjut dulu, saya mau mampir ke YouTube Studio dulu. Siapa tahu ada yang hina lagi. Woi banyak. Woi, ada yang komentarnya tuh begini loh. Ini sebenarnya penyanyi, peramal, apa? Ya Allah, subscriberku yang pada ngerti aku tuh pada naik darah, pada dibales-balesin. Kadang-kadang kan, ya wes lara usah diladeni teman-teman ya. Biarkan mereka dengan cara mereka juga ya. Biarkan mereka dengan cara mereka mengomentari apa yang mereka ingin komentari ya. Saya sapa dulu dari... Weh, kemarin rame banget sumpah ya. Suska Sumantri, terima kasih banyak. Katanya sukses selalu ya Mas, amin. Mbak Maisin katanya jos, asik, terima kasih. Agustinus Anton Marcella, backsoundnya judulnya apa Mas? Apa ya ini ya? Musik penenang pikiran. Gitu doang Mas judulnya Mas. Aku juga dari YouTube ya Mas. Terus menawi Ki Geter pripun Mas Tulus jika 1980 Ki Geter juga kan dalang yang luar biasa, idola saya juga. Beliau tuh idola loh, idolaku loh itu, hati-hati loh jenengan ya. Beliau tuh dalang, hanya saja kalau beliau tuh lebih terlihat orangnya kalem ya. Ki Geter itu lebih terlihat lebih kalem, lebih wibawa, kurang lebih seperti itu ya. Sependapat sama Bang Tulus, Ki Seno tak tergantikan. Rafis Rendra, terima kasih. Dona Doni penerus bukan pengganti. Sebelum nonton tuh sebaiknya begini teman-teman ya. Sebelum berkomentar tuh tonton videonya dulu, karena ya namanya YouTube. Dibikin judulnya semenarik mungkin supaya narik orang buat nonton gitu loh. Jadi yang seperti ini tidak clickbait, tidak bohong isinya ya. Jadi sebelum itu tuh lebih baik nonton dulu videonya baru berkomentar. Kadang-kadang baru nonton setengah dikomentari langsung, akhirnya salah persepsi, akhirnya malu sendiri gitu ya. Agus Hermawan, Mas Teh, tolong lihat pendamping saya dari tah keturunan dari bapak atau ibu saya. Mas Agus Hermawan. Wah, nggak bisa asal ngelihat Mas, aku harus kirim foto dulu ya sama nama lengkapnya. Fajar Saiful Huda, terima kasih. Tian Baskoro, terima kasih matur suwun. Subscriber baru Mas Teh, Fajar Saiful Huda, terima kasih Mas Fajar. Mas Muhammad Taufik Cemungut, terima kasih adikku ganteng. Kemudian Firman Santoso Dalang Seno, walaupun wes kapundut arum jenenge, saking arum ya Mas. Dimanfaatkan dadi wong akeh lho saiki jenenge Ustadz lagi. Jenenge Ki Seno Nugroho ki dimanfaatkan orang banyak ya buat mencari rezeki. Kalau toh dianggap mereka tuh salah atau apa terserah ya. Cuman sekarang tuh channel YouTube banyak yang bermunculan karena sedonya almarhum, dan itu sangat membantu mereka untuk mendapatkan rezeki loh. Jadi insyaallah keberkahan juga buat beliau di almarhum di sana nanti ya. Jadi jenengan nggak usah terlalu ngejas. Oh, wong wis meninggal kok didadekake rezeki, lah kenapa? Salahnya di mana? Beliau public figure soalnya. Ya, beliau public figure, beliau mau nggak mau tetap dibahas orang di TV. Kalau jenengan mau marah aja, dibahas kok di TV, pernah di Trans 7. Jenengan coba marah sama Trans 7 sana. Jadi itu buat kami ya, misalnya saya artis, saya dibahas ya wajar. Saya artis soalnya. Kalau misalnya dibahasnya untuk sesuatu yang jelek ya urusan uang. Kalau saya sih nggak merasa membahas yang jelek-jelek atau merasa numpang tenar gitu loh. Jadi ya wes, jenengan tuh lihat yang lain tuh lebih parah loh. Ada yang firasat bla bla bla, padahal isinya bukan itu. Firasat bla bla isinya bukan itu. Jadi macam-macam loh teman-teman. Jadi jenengan itu lihat yang lain dulu baru komentari Mas Tulus. Mas Tulus ki channel cilik renek duwite. Nek mbok komentari mek ngeselne lambemu tok. Mekmu umpruen.
Nanti cuma mulut sampean capek ngatain saya. Soalnya channel ini kecil, belum ada duitnya. Kalau misalnya yang gede-gede itu jenengan komentari nggak apa-apa. Berarti nggak sia-sia lah komentar ya. Terus Aci Kuaci terima kasih Malang hadir. Halo Mbak Aci yang dari Malang. Novan Fajar Julianto salam buat Eyang Mas Tulus G. Eyang kok dengeran rong mulai ki bonang tiki. Hari ini Eyang nggak pulang-pulang dari pagi. Hongkong hadir penggemar Kiseno Nugroho, bahkan sampai detik ini serasa beliau masih ada di dunia. Amin. Mbak Suryani, saya mendukung vlognya Mas Tulus semakin banyak menginspirasi, menjadikan lebih banyak subscribernya. Amin ya Allah. Mbak Aci Kuaci lagi karya bakti, jenengan dianugerahi suara yang bagus Mas Tulus. Amin ya Allah. Masuk Thomas. Suara saya bagus lah. Ya Allah, alhamdulillah. Biasanya sih ngomong suaraku bagus sih memang aku tok loh. Tumben sekarang ada yang bilang ya. Umi Laila Kastolani, apa kabar Mas Tulus? Aku dari Arab Saudi selalu nyimak. Halo Mbak Umi yang Arab Saudi, selamat bergabung ya Mbak. Puno kawan Pak Momong juga terima kasih. Oke, siap betul itu Mas, betul ya. Hadi Suwanto, Mas Ibnu Batuta, Asan juga terima kasih. Sabar ya Mas, sabar aku tenang. Sangar intro Kayon Channel terima kasih. Nanang Yulianto, Satria Lembah Hijau, mantep Mas, semangat. Grobokan hadir dari Denny Dorsem, terima kasih. Suwon Bos Tulus, sami-sami Mas Joko Prihantoro. Sugiyarti nyimak aja Mas T. Salam jaya selalu Kuala Lumpur hadir. Bangkit Samudro, halo Mas Bangkit Samudro, sembah nuwun. Ajeng Andini request lagunya Mas Tulus Podang Kuning. Wah nggih gampil kapan-kapan nggih Mbak. Bambang Surisman, Pak Bambang Surisman Jogja hadir nggih sembah nuwun. Mas Rosidi wis tak subscribe loh Mas Tulus kudus menyimak nggih sembah nuwun kudus. Wah kapan dikirimi soto ning Jakarta masih? Oke, Damar Sasongko ya. Saya penggemarnya Ki Seno Nugroho. Saya sering melihat nonton live-nya, memang dibilang Mas Tulus benar adanya. Di vlog Mas Gading Pak Wukir latihan, bahkan saya mengada-ngada tapi rasanya ada sosok yang selalu menunggu Mas Gading latihan wayang. Benar apa enggak Mas Tulus? Nggih. Saya betul. Nanti kapan-kapan kita bahas Mas Gading ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu orang yang bisa menyaksikan kalau Mas Gading waktu lagi belajar wayang kulit itu tadi ada yang menunggui sosok siapakah itu, nanti kapan-kapan kita bahas ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Emi Kristina ya. Kita bakal baca apa ini? Saya mengucapkan semoga konten ini semakin sukses sampai ke depannya nanti. Amin. Saya mau bertanya sama Bang Dang Tulus. Sebagai seorang indigo begini, setelah Bapak Seno tiada, wayang Cilimet tetap digelar sampai sekarang walaupun dengan apa adanya di dalam grup WL. Walaupun tak semarak waktu Dalang Seno masih ada, betul. Tapi penggemar WL masih setia menemani mereka. Terus pertanyaan saya, apakah sewaktu menggelar Cilimen terus diadakan, apakah Bapak Seno ikut menyaksikan pagelaran tersebut? Hah? Karena yang saya dengar sebelum 40 hari arwah beliau masih di sekitar orang-orang yang dicintai. Ini pertanyaan saya, semoga Bang Tulus berkenan menjawabnya. Menurut kacamata Bang Tulus sendiri bagaimana ya? Walah, kok roto-roto piye ya? Pertanyaan dari Narti Bintang juga pertanyaan yang sama dengan Mbak Emi Kristina ya. Di salah satu vlog saya sudah menjelaskan tentang Korin dan juga Khodam. Boleh mungkin ditonton di video yang lama. Jadi sekali lagi saya tegaskan, orang yang sudah meninggal itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh ada yang terlihat masih ada, yang disebut arwah itu sebenarnya korinnya, ya. Korinnya dari almarhumah. Dan sampai detik ini saya tidak melihat satu sosok korin di kediaman beliau. Saya tidak melihat korin dari yang mirip dengan almarhum itu tidak, tapi ada satu sosok yang bentuknya berbeda, tetapi saya rasa itu bukan almarhum, ya. Tapi ingat-ingat teman-teman. Jadi ceritanya wong meninggal 40 dino masih di rumah itu nggak ada. Kalau yang sudah meninggal itu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita luruskan teman-teman ya, supaya tidak salah paham. Oh, berarti orang meninggal tuh bapakku masih ada di rumah ketika bapakku meninggal. Tidak. Jadi nanti takutnya salah paham yang lain. Yang meninggal itu memang sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin ada beberapa orang yang bisa melihat korinnya atau mirip dengan beliau, itu sebenarnya adalah korin dari manusia sendiri. Jadi setiap manusia itu memiliki korin, setiap manusia memiliki korin sendiri. Dan korin itu biasanya memang betul. Mungkin jangankan 40 hari, sampai 100 hari pun dia masih di rumah. Sampai 100 hari dia masih di rumah. Dan dia masih sama halnya seperti korin. Karena korin itu mengikuti kita dari lahir ya. Dari lahir dia tuh jadi masih melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh almarhum. Biasanya butuh waktu 40 hari. Ini menurut Mas Tulus, segi pandang saya, jangan diambil hati ya. Dipercaya atau tidak silakan. Jadi butuh waktu 40 hari untuk menyesuaikan dia kalau dia itu sudah menyadari kalau dia sudah meninggal. Terkadang ada korin yang tidak menyadari kalau dia sudah meninggal. Jadi dia tetap melakukan kegiatan yang sama dengan hal-hal yang sama, dengan hal-hal seperti itu. Makanya ada anak kecil yang sudah meninggal tapi biasanya masih menyusui sama ibunya, kemudian anak itu meninggal.
Si anak lupa kalau si Korinnya lupa kalau sudah meninggal. Akhirnya ibunya masih sering ngerasa kayak maaf, masih sering ditete atau air susunya sering tumpah. Kayak masih ada yang netek. Nah, jadi itu bisa jadi bentuk Korin yang belum menyadari dia meninggal. Sebenarnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau dari segi pandang saya sendiri, saya benar-benar meluruskan. Saya tidak mengada-ngada, tapi di dalam pendopo itu saya tidak melihat sosok yang menyerupai almarhum. Ya, saya belum melihat sosok seperti itu. Ada satu sosok tapi tidak menyerupai almarhum. Saya nggak tahu itu siapa, saya nggak bisa bahas di sini juga, ya. Saya minta maaf. Tapi kalau jenengan bilang Pak Siono ikut menyaksikan atau tidak, saya rasa beliau bisa menyaksikan, tapi di sisi Allah, bukan di kediaman beliau, ya. Kita luruskan ya teman-teman supaya kita sesuai dengan akidah kita. Jangan mempercayai hal-hal yang justru memperburuk nanti. Kita anggap arwah itu berarti beliau, bukan. Kalau toh jenengan melihat di kediaman itu ada yang mirip dengan beliau, bukan beliau teman-teman. Jadi hati-hati, itu hanya korinnya saja, ya. Satu lagi, korin itu tidak memiliki agama. Jangan pernah merasa kamu orang hebat yang bisa menaklukkan korin. Jangan merasa seperti itu. Korin itu tidak memiliki agama dan tugasnya adalah menyesatkan kita. Dan wajar ketika selama 40 hari dia masih melakukan kegiatan atau masih berkeliaran di sekitar rumah kita karena biasa kita di situ. Dia masih melakukan playback soal kehidupan si orang yang diikutinya dulu. Jadi masih ada proses seperti itu. Lalu ada sosok manusia yang mengatakan saya bisa menaklukkan korin, saya bisa melakukan korin. Serta peleting ini. Saya ustadz besar Mas Tulus, saya ulama, saya bla 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 bla, saya kiai, saya dukun hebat, saya bla bla bla. Jadi korin saya itu saya bimbing jadi Islam. Satu-satunya manusia yang diizinkan sama Allah untuk mengislamkan korinnya sendiri itu hanya Nabi Muhammad SAW. Jika ada di luar sana yang bisa, wallahu alam, Mas Tulus nggak tahu, tapi untuk yang Mas tahu cuman itu. Jadi kalau ada orang yang mengaku pernah mengislamkan korinnya, kalau khodam atau jin diislamkan masih bisa, kemungkinan masih ada. Cuma kalau korin sendiri diislamkan harus orang yang memiliki kelebihan tertentu, ya sudah karena izin Allah juga. Nobe Kazorla, terima kasih. Tapi ditunggu tentang serintil Mas Tulus. Wah, hari ini kita bahas serintil ya. Oke, ntar kita bahas serintil ini. Nabe Kazorla. Ada Ari Johari, terima kasih. Mas Teh Cemal sekarang jarang ya. Iya Mas Ari, aku repot, aku juga nyanyi soalnya. Job nyanyi sudah mulai jalan Mas, jadi aku agak repot ngatur waktunya ya. Sorry ya, nanti kapan-kapan dibikin Cemal deh. Buat kamu apa ya nggak sih? Aku kan cinta sama kamu ya. Demak hadir Sastro 83, terima kasih. Waalaikumsalam Mas. Titin yang lawu, lanjutkan Mas Tulus, nggak masalah, yang penting nawa itu baik, amin. Aan terima kasih. Donongo dinongo antum selamat sehat sedoyonipun. Johor Baru hadir, terima kasih. Johor Baru yang dari Malaysia ya Mas Aan. Bunglon Desa Ponorogo hadir, terima kasih. Adem ayem Mas, di hati anyes, sehat selalu Mas Tulus. Johor Baru hadir, oke, terima kasih. Ungaran Kabupaten Semarang Mas Teh nggak disapa. Oh iya Ungaran, diling-iling ya sesuk di Ungaran disapa yo. Terima kasih Ungaran. Ayu Panglima ya. Bunglon Desa juga terima kasih Mbak Asri. Adi Pranata sembah nuwun. Bunglon Desa matur suwun sangat Mas Tulus sampun maringi jawaban pertanyaan kula lan mugi saged pinanggi kalian Mas Tulus. Mugi Gusti paring berkah lan kesarasan dateng panjenengan, amin ya Allah. Nuwun sewu Mas Tulus, mau keceplosan nek Raden Werkutoran iki lho Bagong. Kisah Betul, memang betul beliau ingin ikut dengan beliaunya ya. Boten pareng derek nek kowe pengen nek kene silakan, tapi aja ganggu berdampingan. Secara boten langsung Mas Tulus paring jawaban, mbok menawi Ki Seno Nugroho niku saged ningali. Soalnya kula pengen nambah ilmu, kula pengetahuan kula matur suwun rahayu. Nggih sembah nuwun Mas Bunglon. Saya tidak mengatakan ini salah satu pendengar atau penonton yang cerdik nih begini nih. Dia ngambil jalurnya pinter ya. Ada Mas Yugi Yanto juga terima kasih. Kemudian Yuliantin juga monggo yang mau repost boleh-boleh ya. Aan, kemudian ada Iswa Yudi Pentol di sana, ada Dalyono Ovans, terima kasih. Wawan Suhartono, waduh banyak Nisma, kemudian Endang Sri, kemudian berasa dengerin radio. Rio Nugroho Official, terima kasih. Panji Bima, sehat terus Mas Tulus, terima kasih. Wahyu Waidana, kemudian San BSTRD, bisa aja lu nyari duit, amin. Mamia Ibu Mas Miatun, terima kasih yang punya Jepara. Supratno Ahmad, terima kasih banyak. Ratmadi Zirat, pro dan kontra sudah biasa Mas Tulus. G. Nyimak Mas Tulus, selamat ya Mas Tulus. Terima kasih sembah nuwun Mas Sunario. Terima kasih banyak. Kemarin yang sudah nonton live juga ya Mas Tes absen ya. Di sini ada Mas Agus Hermawan yang dari Taman Mini hadir, Mas Teh Lubang Buaya. Novan Fajar Julianto juga, Fajar Saiful Huda Kalimantan Timur hadir. Suwaji Mukti dari Bekasi hadir juga, terima kasih. Palembang hadir Mas Tulus, dari Mbak Fauzi Sarah Karantina. Kemudian Cinta Safwana juga Taiwan hadir. Suske
Sumantri juga hadir, terima kasih banyak. Bojonegoro hadir, Novan Fajar Yulianto. Terus ini ada lagi dari Sembah Nuwun. Ya, Sembah Nuwun sudah semua saya sapa ya. Waduh, waktunya sudah mepet, sudah 19 menit, sudah 20 menit guys. Nanti kelamaan aku sapa-sapa, kalian bosan ya. Kalian akan jenuh mendengarkan aku. Begini. Tadi pertanyaan dari si siapa ya? Aduh, aku lali, saya tak lali nih. Kemarin banyak juga yang meminta untuk dibahas soal serintil. Serintil itu siapa sih Mas Tulus? Serintil itu adalah salah satu jin centil. Dia tuh sebenarnya, maaf ya teman-teman, serintil itu laki-laki. Jin laki-laki tapi bisa dibilang jin bencong lah. Jin waria gitu loh. Nah dulu, pertanyaan dari Nobi Kazurla. Memang dia selalu nanya soal serintil ya. Dia pernah nanya soal Warkudoro dan Bagong, tapi saat ini beliaunya menanyakan soal serintil. Dan sebenarnya siapakah serintil itu Mas Tulus? Saya pengen tahu. Oke. Wah, masih banyak yang nonton live hari ini. Karena kebetulan Mas T live-nya jam 1, ini syutingnya jam 1 siang. Tadi banyak live yang masuk ya. Sudah Mas T ini dulu deh. Ya Allah. Betul, siap. Amin, amin. Terima kasih banyak. Aku banggai. Oke, yang sudah bertanya banyak soal serintil ya. Saya jelaskan dulu. Serintil itu siapa? Serintil itu saya kenal atau saya lihat itu posisinya waktu saya dulu. Jadi maaf teman-teman, ini saya luruskan lagi ya. Sebelum saya membahas almarhum Ki Seno Nugroho, saya sudah lama sekali sudah mencatat nama beliau, kemudian sudah menyaksikan vlog-vlog beliau. Saya sudah kepoin beliau sudah dari jauh hari. Bahkan sebelum beliau meninggal, saya sudah sering bilang sama teman-teman, saya bakal bahas Buning Siti Nampi, saya pengen bahas Ki Seno Nugroho, apa sih kelebihannya sehingga wayang itu bisa meledak banget, itu apa sih gitu. Jadi sebelum beliau meninggal, saya sudah sering ngomong sama subscriber saya. Ayo teman-teman subscriber yang lama yang memang sudah tahu, silakan monggo dikomentari di bawah komentar ya, supaya yang lain juga berpikir kalau Mas Tulus tuh nggak nyari aji mumpung, bukan, tapi memang dari dulu memang pengen membahas itu, dan kebetulan pas beliau sudah meninggal saya tertarik. Jadi saya sudah melihat sosok beliau tuh sudah lama, kemudian saya sudah melihat sosok-sosok yang ada di rumah itu udah lama, dan yang memang yang menonjol tuh ada satu yang tidak bisa saya sebutkan, maaf, satu yang tidak bisa saya sebutkan, ada dua, Warkudoro dan Bagong tadi yang kemarin sudah saya jelaskan, kemudian yang satu ini serintil yang suka joget menel banget. Jadi ada kan yang cowok seperti laki-laki kan yang dandan pakai yang suka joget di bawah tuh, yang suka ngibing, tapi itu kan manusia. Ini real jin, ini jin, tapi dia tuh cantik banget. Dia tuh cantik banget, dan dia tuh sangat suka sama Mbak Apri sama Mbak Mimin tuh loh. Kalau pas Apri sama Mimin bintang tamunya, walah dia itu duduknya di depan, dan itu bersila di depan ngeliatin mereka sambil dia ketawa-ketawa sendiri. Jadi serintil ini sebutan saja, sebenarnya dia adalah sosok laki-laki. Dia orientasinya saya juga nggak tahu orientasinya seperti apa, tetapi dia sosoknya adalah laki-laki tapi seperti perempuan dan berdandan, dan maaf, meskipun dia itu dandan seperti perempuan tapi cantik banget. Pi meneh, itu wanane kan mulih lah tau gelem assalamualaikum lo. Sama ngeget-geti wong senengane. Lho lek nyauri gampang banget. Aku lo Hindu kok kena assalamualaikum. Ya setidaknya menghormati sing di omah. Yang lu kita mulai. Jadi dia itu lagi banyak mempelajari apa teman-teman, yang Lokito ini lagi membaca alam. Dia sedang membaca alam katanya buat nanti supaya anak cucuku biar nggak ngapa-ngapa katanya gitu. Sok cantik. Aku kaget loh guys kalau datang gitu. Jadi kalau bagi saya itu kalau datang tuh kalau yang tuh kan gitu kayak ada angin gitu. Jadi kaget bawaannya tuh langsung gregap gitu loh. Gregap lagi besok nanti. Pokoknya langsung gregap gitu, langsung kaget sayanya. Jadi karena terbawa sama dia tadi datangnya agak ngagetin ya begitu. Oke, kembali ke serintil. Serintil itu sebenarnya adalah sosok jin. Dia bukan khodam dari siapapun, dia bukan korin dari siapapun, tapi memang dia adalah jin. Jin yang real, sebenarnya asalnya juga bukan dari pendopo itu. Beliau tidak asli dari pendopo, dia salah satu bla 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 bla. Boleh? Tidak boleh sama yang nanti terlalu detail, akhirnya jenengan cari tahu sendiri ya. Apalagi tadi ada yang langsung mengomentari kayak gitu ya. Jadi kayak kemarin saya bilang si Bagong mau ikut sama Ki Seno, terus Ki Seno jawabnya kalau mau di sini aja, cuman saya tidak mau kamu ikuti. Bukan berarti Ki Seno bisa melihat hantu loh ya, tapi mungkin bisa jadi ketemunya di mimpi, ya kan? Oke, gitu ya kurang lebih ya teman-teman. Nah, si serintil ini adalah salah satu jin yang berasal dari salah satu tempat, ora yang dan kebangetan tenan kayak gitu. Wong tua nyai banget. Tarape karo Pak Sam mari-mari.
Bentar teman-teman, aku screenshot dulu ya buat sapa-sapa besok ya. Mumpung lagi live nih. Aduh maaf teman-teman ya, banyak yang nangis gara-gara nonton vlogku yang kemarin. Jadi vlog itu sebenarnya bukan apa-apa. Yang vlog tadi siang pada nangis ya nontonnya ya. Oke. Jadi kita sebut yang Serintil bisa dipanggil sini nggak yang? Serintil bisa diceluk ini nggak? Coba ya yang ya belajar yang. Aku tak belajar karena sampai nyeluk Serintil. Ya. Biar aku gampang gambar ini ya guys. Tar dulu. Nah, aslinya ganteng ya. Aslinya ganteng loh guys, dia tuh ganteng ya, ganteng. Tapi kalau pakai baju perempuan gitu cantik juga. Jadi aslinya dia ganteng. Sama kayak Mbak Apri. Mbak Apri itu kan kalau lagi dandan laki-laki dia ganteng. Kalau lagi dandan laki-laki dia ganteng loh, dia nggak cantik. Jadi sama dengan sosok si Serintil. Jeneng aslimu siapa tole? Sama nomornya pinten? Mbak, tua siapa Mbak sama aku Mbak? Karena aku tua sopo. Kali kulo tua sinten? Senom. Kamu masih muda, kamu cinta banget sama budaya. Siapa sing arep nyeluk kowe? Aja sik, Mbak, coba. Aku arep tekok kok. Kene sik le. Aku cuma enggak mau nanya-nanya kamu, aku cuma melihat bentukmu aja. Jadi biar aku bisa jelasin ke teman-teman. Tahan sih yang. Dia kayaknya takut sama aku karena aku lihatnya kayak begitu gitu. Orangnya ganteng, jadi Serintil itu ganteng. Nanti teman-teman yang bisa melihat, nanti saya taruh di sini, saya pindahkan ke sini ya, si Serintilnya biar kalian bisa melihat aslinya. Tampangnya di sini. Jadi untuk teman-teman yang indigo, insya Allah bisa melihat nanti di sebelah sini. Nanti tapi kita bahas dulu ya. Sosoknya itu nggak terlalu tinggi, sedang kayak Apri persis, tingginya persis sama Mbak Apri, nggak terlalu tinggi dengan porsi proporsionalnya persis kayak Mbak Apri, nggak terlalu tinggi dan kecilnya juga sama, tapi ganteng. Rambutmu aslinya panjang apa pendek? Rambutnya pendek, tapi dia namanya jin ya. Dia bisa kalau kita kan menggunakan wig, kalau perempuan laki-laki mau jadi perempuan itu kan pakai wig atau apa gitu ya. Kalau dia enggak, aslinya rambutnya pendek, tapi dia bisa memanjangkan rambutnya secara gaib, kemudian dibentuk seperti sanggul dan seperti halnya perempuan. Kuwi apa ning dhuwurmu kuwi? Di atasmu itu apa? Lah kok kowe dolanan kaya ngono? Jadi di kepalanya ada kayak rambut berputar bulat. Saya pikir itu ternyata cemeti. Kalian tahu cemeti apa sih kalau bahasa Indonesia? Cemeti apa ya? Cambuk. Jadi dia itu senjatanya dia kayaknya. Ditaruhnya di atas rambut. Dijadikan udeng. Padahal itu sebenarnya cemeti. Kalau ditarik bisa banyak jadi cambuk ya. Dan aku lihat kamu tuh salah satu prajurit di salah satu negara. Apa? Kerajaan. Tapi kerajaan kecil ya. Jadi saya lihat dia bentuk badan itu seperti halnya prajurit, menggunakan baju kostum yang seperti prajurit, seperti biasa, tapi tidak menggunakan baju, tapi ada selempang begini berwarna putih, pinggirannya kuning, hijau, pakai selendang juga. Jadi oke lah, kita anggap saja dia adalah salah satu prajurit di kerajaan gaib di salah satu tempat di Pulau Jawa ya, di Pulau Jawa. Dan dia sudah sangat mencintai kebudayaan. Dia sudah sangat mencintai budaya dan dia sampai meninggalkan hingar-bingar itu ya, hingar-bingar keprajuritan. Dan dia prajurit kayak Sahara berarti. Jangan-jangan almarhum Kisono dulu menciptakan karakter Sahara itu dari dia kali ya. Apa almarhum itu bisa melihat sesuatu yang gaib atau tidak, saya nggak tahu. Memang kayak ngono kuwi prajurit, tapi ini memang nggak ngondek. Maksudnya dia itu tidak seperti perempuan, yo lanang tenan, yo gagah, yo ngadeg gagah. Nanti saya gambarkan di sini ya. Nanti kita gambarkan di sini biar teman-teman bisa melihat ya. Jadi gagah seperti halnya laki-laki, cuman dia suka kenapa kamu suka berdandan seperti perempuan? Ngomong mungkin yang tegas wong tak tutuk mari-mari. Jawaban model apa gue? Gak tahu, saya suka aja. Katanya dia suka bergaya seperti perempuan. Tapi yo ganteng gagah. Jadi sorry, cara berbicaranya pun tuh tidak ngondek, tidak seperti bencong, tidak seperti waria pada umumnya. Jadi memang yo gagah, yo
yo ganteng yo lanang tenan gitu loh bahasanya itu. Cuma yang berarti yang joget-joget itu kamu bisa lentur, badannya tuh lentur banget guys. Jadi ketika aku pernah menyaksikan satu sosoknya dia ini menggunakan kemben yang cantik banget pakai selendang kuning apa nganu guys sing ora sampe omongke aku ora teko asale kok ngendi kok. Jadi pakai selendang tuh joget dan badannya tuh bisa lentur banget gitu. Lenturnya tuh melebihi perempuan. Makanya saya bilang kamu tuh jin bencong apa jin apa aku juga nggak ngerti. Jadi ya Allah ya Rob, aku sih nggak ngerti ya. Pak Kiseno tuh punya kelebihan tertentu sampai bisa menciptakan. Pernah nggak sih jenengan ingat ada sosok bencong yang berperang itu loh, Sahara kalau nggak yang apa itu ya pokoknya yang bencong itu loh yang perang prajurit perang itu bisa diciptakan betul sama Kiseno dan mungkin inspirasinya dari dia ini atau mungkin beliaunya itu memiliki inspirasi kemudian terbentuk oleh beliau atau gimana saya nggak ngerti. Loh, tapi kan gue gagah prajurit. Senengan. Wong dikone kene diterak gelem pengen ndang mulai. Engko aku minta tolong waktu kamu ya. Aku minta waktu kamu sebentar. Jadi saya ulangi lagi. Serintil ini bukan nama asli. Raden Karto Menggolo. Jenengmu api. Mau serintil celuan. Aku dulu pernah nanya ya. Dia lagi joget-joget itu istilahnya itu secara batin saya colek dia. Nama kamu siapa? Serintil. Ternyata nama aslinya Karto Menggolo. Nama kamu apa Karto Menggolo? Kamu mau nggak main di sini aja? Temenan sama aku sama Eyang tuh. Yang rayunannya. Oh, yuk nggak masalah. Eyang tuh sering ke tempatnya Kiseno nonton wayang juga. Sering ke sana. Ya sama Eyang ngobrol sama Eyang sana. Tapi jangan pulang dulu nanti kita ngobrol dulu ya. Jadi nama aslinya adalah Karto Menggolo. Tapi kalau pas lagi dandan perempuan itu dia namanya serintil. Saya nggak ngerti, kita nggak usah pengen tahu orientasinya seperti apa dia tuh, maaf dia tuh gay, homo atau apa, kita nggak usah pengen tahu itu ya guys. Tapi pada dasarnya adalah sosok yang sebenarnya adalah seorang laki-laki yang tegas, seorang laki-laki yang seperti halnya laki-laki, dia seorang prajurit, Karto Menggolo namanya. Lalu ketika berdandan perempuan dia sebutannya adalah serintil. Namaku serintil gitu, suka ketawa-ketawa. Tapi ketika dia berbentuk seperti ini, itu tuh ya bener-bener pure laki-laki, nggak enek ngondek-ngondek ya. Aku juga nggak ngerti ya. Mungkin gini teman-teman. Jadi terkadang bangsa jin itu ada yang memang terinspirasi atau terobsesi dengan sesuatu. Ya, terobsesi dengan sesuatu. Contohnya yang suami istri yang jadi Werkudara dan Bagong itu sampai sekarang pun dia nggak mau berubah jadi Bagong. Berubah jadi bentuk yang sebelumnya. Dia tetap pengen jadi Bagong dan juga Werkudara. Saya tanya, kamu pengen jadi? Saya lagi cari ilmu Mas Tulus biar saya bisa mengukuhkan badan saya jadinya seperti ini aja. Ya nggak mungkin bisa. Kamu ngelawan kodratullah nggak bisa kamu lawan. Tetap akan seperti itu dan ketika kamu bertemu orang yang lebih tahu ya kamu akan dibongkar lagi sama dia. Kamu akan terbuka lagi. Tabir kamu tuh akan terbuka gitu loh. Jadi tetap aja kamu nggak bisa ya, tetap nggak bisa jadi siapa-siapa guys. Kita ya kita, dia ya dia, ya. Karena sosok itu tidak tercipta untuk sesuatu yang nyata, jadi nggak mungkin bisa tercipta gitu loh. Dan serintil ini luar biasa ganteng, luar biasa tampan, ya. Tapi kok karo yang lu kita kan lenjeh orangnya. Yang lu kita tuh menelnya naujubillah. Tetapi dia sama si Raden ora gelem. Karto Menggolo, aku tak lalu jenengnya sama aku ya, terus ya. Karto Menggolo. Walah, prajurit kok kaya wantu. Karto Menggolo, lek pas aku ngaji tak kirimi donga ya, Mbah Karto. Sama nomornya pinten? 120 ya masih muda hitungannya, masih seumuran sama Grandong. Tuh coba kamu lihat di belakang tuh ada Grandong ada temanku. 120 tahun coy umurnya, berarti masih muda ya, belum tua. Dan sudah pernah menikah jenengan? Belum, beliau masih bujang. Kalau yang mau silakan daftar, ganteng wongnya. Sebut saja namanya serintil. Saya jual bakso borak dan saya itu terpaksa melakukan itu demi faktor kehidupan. Saya baru 2 tahun dagang bakso borak. Kok jin ya iseng guyu ya? Jin Allahu Akbar. Karto segala sebutannya like Karto Menggolo kita ada gimana gitu ya. Mendingan kita sebut aja serintil. Sama dulu si Abdullah Soleh ini Abdul Soleh itu temanku yang gaib itu dulu namanya Kolo Kecombrang. Jenengan tontonlah video yang lama soal Abdul. Itu pasti sama bisa ketawa. Aku tuh bisa ketawa ngakak. Namanya Abdul Soleh dikasih nama sama seorang ustadz karena dia masuk Islam. Nama aslinya itu Kolo Combrang karena dia termasuk jenis genderuwo. Dan alhamdulillah sekarang ganteng, wangi, gagah,
banyak perempuan yang suka sama dia sekarang. Oke. Teman-teman, itu penjelasan saya soal serintil. Tapi di dalam hal ini kita tidak boleh meyakini apa yang Mas Tulus sampaikan. Jenengan percaya monggo, tidak juga tidak masalah. Silahkan saja. Makanya kalau jengkel aku trondol nek mulai ngono kuwi. Oh, ada yang nggak tahu yang namanya trondol ya. Jadi serintil ini seperti halnya yang sudah Mas jelaskan, dia itu adalah mantan, sudah bukan prajurit ya, tapi dia mantan prajurit di salah satu kerajaan gaib yang ada di Jawa. Terus beliaunya itu sangat mencintai kebudayaan. Makanya kan Masnya pernah bilang, Masnya sering melihat sosok-sosok yang menggunakan baju kerajaan atau baju-baju prajurit yang ikut menonton pagelaran wayang kulitnya Ki Seno. Dan dia adalah salah satu orang yang tercantol dengan kebudayaan Jawa itu dan akhirnya lebih menyukai tinggal di situ. Kemudian, tapi gue pernah nakal. Justru dia menghalangi ya. Justru dia menghalangi, katanya ada sesuatu yang akan di Oke. Jadi justru dia pernah membantu. Justru dia pernah membantu sesuatu hal yang positif di kediaman itu. Bukan karena apa-apa, tetapi karena memang sudah waktunya dia membantu. Jadi saya lihat memang betul badannya sekelilingnya itu biru. Aura di pinggir badan itu adalah biru, dari sini sampai ke sini biru. Jadi saya lihat memang betul dia adalah positif. Dia bukan makhluk negatif atau bukan makhluk buruk ya. Semoga nanti kita bakal bisa berteman. Banyak yang kita bahas dari dia. Kayaknya ada sebuah cerita yang agak gitu ya. Mas Rintil. Masa pembalik jenengan serintil. Oke, yang sudah bertanya semoga puas dengan jawabannya. Kalau sedikit berputar-putar mohon maaf. Mas T itu takut keceplosan, Mas T takut nyeplos, ada sesuatu yang nggak bisa Mas T sebut ya. Teman-teman yang penasaran, yuk kita coba. Teman-teman yang bisa menyaksikan ya, coba tar dulu. Nilai saya yang sebentar ya, memangnya. Ya, yang bisa ngeliat teman-teman ya. Monggo. Ada waktu 5 menit. Bayar goceng. Goceng. Bayar goceng ya, teman-teman yang lagi nonton. Pokoknya yang bisa ngelihat bayar goceng ke Mas Tulus, kalau nggak awas ya buat nasi bok ya. Ayo ditonton dulu, ditonton, jangan lempar kaca, nggak boleh ya. Ya Allah, nggak boleh gitu Tulus, bercanda ya. Sudah ya teman-teman ya. Sudah, wes. Nanti dia terkenal di channelku. Aku nggak pernah kayak gitu soalnya. Aduh, Tuhan, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb. Itu tadi salah satu bukti ya teman-teman, yang bisa melihat syukur, yang tidak bisa melihat ya jangan dipaksa. Biasanya nih teman-teman, kalau jenengan tadi Mas Tulus menaruh sesuatu tapi jenengan paksa untuk melihat, itu nanti jenengan malah pusing sendiri. Kalau jenengan pusing berarti termasuk Anda adalah, nih tips juga buat teman-teman yang tadi sudah coba untuk melihat, coba memfokuskan diri tapi nggak kelihatan tapi malah pusing. Berarti jenengan punya sedikit kemampuan yang belum terasah ya. Itu sebagai tips juga. Dan semoga ada beberapa cerita yang baik ini tentang kegilaan beliau sehingga meninggalkan dunia peperangan. Oh, titip pesan. Budaya itu bisa membuat kita tenang. Budaya itu bisa lebih membuat kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Budaya itu bisa membuat kita tenang. Budaya itu bisa membuat kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi si Serintil ini ataupun Kartomenggolo ini, dia memanfaatkan budaya untuk menenangkan hatinya dia, untuk menghindari peperangan saudara. Jadi kerajaannya ini selalu perang sama saudara ya, sama-sama kerajaan dari kerajaan yang sama, kemudian pecah jadi dua kerajaan dan sering berperang ke perang saudara di antara kerajaan satu dan kerajaan yang lainnya. Dan dia memilih untuk menghindari itu dengan apa? Dengan mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan cara apa? Mendekatkan diri, mencintai kebudayaan, kemudian menjadikan media budaya tadi untuk lebih mengenal Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Soal agamanya Mas Tulus nggak bisa bahas sekarang, kapan-kapan kalau memang penasaran kita bakal bahas lagi soal si Serintil atau Ki Kartomenggolo tadi ya. Oke, terima kasih banyak sekali teman-teman. Mas Tulus harus jalan nih, sudah jam 2, waktunya belanja bulanan. Mengutang dulu ke koperasi.
Makanya jenengan jangan berpikir saya dapat duit banyak dari channel ini ya. Ini belum ada rezekinya. Ada rezekinya tapi belum banyak. Jadi nggak usah terlalu sirik-sirik sama saya lah. Pinter banget lu nyari duit lu dengan konten begini. Pinter banget lu nyari duit. Lambimu colek ngomong pinter banget. Yuk. Sebelum kita closing acara ini, sebelum kita closing segmen ini, ya Allah, seperti biasa kita harus berdoa dulu buat teman-teman kita yang selalu nonton video ini, yang selalu subscribe video ini. Tangannya ditadahkan dulu teman-teman. Yuk, siapa tahu diijabah. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu loh Allah ijabah atau tidak ya. Yuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Siapapun yang lagi nonton video ini, ya Allah, yang sedang sakit semoga lekas Kau sembuhkan badannya, ya Allah. Yang belum bertemu jodohnya semoga lekas Kau berikan jodohnya, ya Allah. Yang sedang dalam masalah, ya Allah, semoga Kau berikan solusi terbaik atas masalahnya, ya Allah. Dan yang sedang dalam butuh rezeki, belum memiliki rezeki, semoga Kau limpahkan rezekinya kepadanya, ya Allah. Engkau limpahkan rezekimu kepadanya, ya Allah. Lalu untuk yang belum bekerja, semoga Engkau berikan pekerjaan segera, ya Allah. Dan yang sudah bekerja, semoga Engkau limpahkan rezeki yang melimpah, berikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Semoga dijabah sama Allah. Gue Mas Tulus, yuk tinggal jenengan yang lagi nonton videonya. Ya, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman sudah berdonasi, sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah nonton video ini meskipun mungkin kalian akan bete 20 menit ke depan, banyak yang disapa-sapa lagi, acara apa lagi? Channel YouTube apa lagi? Mungkin jenengan berpikir seperti itu. Tapi semoga channel ini bisa memberikan cara yang berbeda dengan fungsi yang berbeda juga dan memberikan kesan berbeda buat kalian. Ya, nanti kita tayangkan malam ya video ini ya teman-teman ya. Insya Allah ketemu sama Mas Tulus di lain kesempatan lagi. Mas Tulus mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan ya teman-teman. Dan mohon maaf kalau misalnya agak-agak ada yang tersinggung dengan kata-kata Mas Tulus. Oke? Dah. Aku tak. Maaf di